Masa pandemi banyak merubah keseharian kita, dan adaptasi adalah hal yang harus kita jalankan untuk menghadapinya. Begitupun dengan Asih Putra yang mencoba berbagai upaya untuk beradaptasi. Seminggu setelah ditetapkannya sebagai pandemi, dibentuklah Satgas COVID-19 Yayasan Asih Putra. Sedangkan tugasnya adalah yang pertama sekali adalah memperkenalkan apa itu COVID-19, bagaimana reaksinya, dan seperti apakah yang harus dilakukan oleh kita semua. Manfaatnya sebetulnya banyak yang kami rasakan ketika kami sedang mungkin bingung mencari informasi bagaimana, harus seperti apa gitu. Kita lebih mudah mendapatkan informasi karena memang kebetulan orangnya masih dalam satu lingkungan yayasan juga. Banyak sekali webinar-webinar ataupun mungkin protokol kesehatan yang di-share secara langsung oleh Satgas COVID di Yayasan Asih Putra. Yayasan menunjuk klinik untuk menjadi bagian dari Satgas tersebut. Sejak tahun 2000, Asih Putra memang sudah memiliki klinik di lingkungan sekolah yang meliputi poliklinik umum dan gigi. Dalam menghadapi pandemi, beberapa layanan untuk konsultasi dan monitoring dilakukan secara daring. Gitu saya konsultasi ke Dokter Dewi karena kan ke rumah sakit takut, ke puskesmas juga takut di PCR juga swab seperti itulah. Akhirnya saya WA Dokter Dewi, kemudian dibales, dikasih resep, alhamdulillah sembuh. Beberapa kegiatan klinik yang untuk mengontrol kesehatan anak-anak didiknya pun berganti dengan cara memberikan Google Form kepada anak-anak didik kita dari mulai daycare bahkan sampai MA, dan akhirnya kita juga bisa menentukan status gizi anak walaupun secara online. Kepedulian Asih Putra terhadap kesehatan anak-anak tidak hanya sebatas kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan psikis. Yayasan Asih Putra juga memiliki biro psikologi yang menerima konsultasi orang tua dan murid. Namun, sama halnya dengan klinik, biro psikologi juga menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Hal-hal itu tidak sesuai rencana. Yang biasanya bisa ketemu langsung tatap muka, bisa konseling 1-2 jam, sekarang jadi kurang bisa terlaksana. Untuk mengakali gitu ya, gimana nih caranya selama pandemi tapi tetap bisa layanan psikologi ini bisa berjalan. Akhirnya kami juga mencoba untuk berdiskusi dengan Dokter Dewi, dengan Dokter Wawan dan juga pihak yayasan. Akhirnya kami diperbolehkan melakukan layanan psikologi asalkan tetap mengikuti syaratnya gitu, apakah memakai masker, kemudian berjarak, dan juga dari segi waktu tidak boleh terlalu lama. Alhamdulillah bersyukur banget gitu dipertemukan dengan Bu Muti juga, dan mudah-mudahan nantinya bakal ada titik terang gimana cara kedepannya gimana. Sebelum pandemi, kita tentu secara periodik memeriksa anak-anak didik kita dari mulai daycare sampai dengan MA dengan cara anak-anak didik kita ini kita datang ke klinik secara langsung, dijadwalkan dari mulai tingkat daycare sampai ke MA, termasuk misalkan saat anak terjadi kecelakaan, kita dengan sigap ya menanganinya. Nah, di sini tergantung dari kasus yang terjadi. Kalau kecelakaannya memang bisa kita tangani oleh tim klinik Asih Putra, kita langsung tangani. Seperti pada kasus Ray Afham yang mengalami patah tulang tangan. Setelah diberikan pertolongan pertama, Ray dirujuk ke rumah sakit karena memerlukan tindakan yang serius. Di jalan, deket tangga. Ya, terus kesenggol sama kakak kelas. Jatuh. Penanganannya bagus, meskipun tidak menangani masalah, tetapi mengurangi sakit lah istilahnya. Karena kalau misalkan kita di sekolah itu tidak ada klinik, mungkin tindakan pertama juga tidak tahu harus diapain gitu kan. Selain menangani kecelakaan, keberadaan klinik Asih Putra di lingkungan sekolah membantu para siswa menjadi lebih berani untuk konsultasi dan mendapatkan tindakan oleh dokter. Anak-anak tuh pengen tahu, banyak bertanya dengan dokter gigi. Padahal kan kadang-kadang saya siapkan model-model gigi, itu mereka pasti ngoprek lah istilah Sundanya ya. Seperti Gais yang berani disuntik untuk mendapatkan tindakan pencabutan gigi yang sudah dia lakukan sebanyak 3 kali. Karena dokter Wawannya di akhir ngasih mainan. Apresiasi untuk anak yang berani ditindak oleh dokter gigi.
Dan itu adalah anak paling senang ketika menerima hadiah itu. Kita sama-sama berharap pandemi segera usai dan anak-anak segera dapat belajar secara tatap muka. Tentu akan ada banyak perubahan ketika anak kembali ke sekolah, terutama cara kita menjaga kesehatan anak. Siapkan kesiapan dari mulai lingkungan sekolah, kesiapan dari tenaga pendidik, dan juga kesiapan siswanya. Nah, kesiapan daripada lingkungan sekolah seperti misalkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk protokol kesehatan kami koordinasikan dengan pihak yayasan, kemudian kepada tenaga pendidik juga kami tetap pantau kesehatannya. Salah satunya tetap melakukan screening ya. Screening kesehatan termasuk rapid karena kita pun ingin mengetahui semua dalam keadaan sehat saat tatap muka. Dengan adanya klinik dan biro psikologi, kami berusaha menjaga kesehatan fisik dan psikis anak-anak ASih Putra, sehingga mereka dapat bermain, belajar, dan berpetualangan dengan maksimal. Inilah upaya yang telah kami lakukan dan akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu, sehingga menjadikan kami lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih antisipatif di dalam mengelola persoalan ke depan. Yayasan ASih Putra belajar bahwa bahkan di dalam situasi yang sulit ini pun tetaplah penting dan perlu untuk terus memberi manfaat kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat, kepada stakeholder, kepada guru dan karyawan kami, serta khususnya kepada murid-murid kami dan orang tuanya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan meninggalkan kita dalam kondisi baru yang lebih kuat, lebih peduli, lebih bermanfaat bagi sesama. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap akan taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa dibimbing ke jalan terbaiknya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kami anak ASih Putra siap menaklukkan